Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Empat lilin telah menyala, dan semoga itu mewakili iman, harapan, kasih kita semua yang bertekun di masa Advent ini menyala, semakin siap menyambut Sang Terang Dunia, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Lilin Advent pertama, Prophecy Candle. Lilin Advent kedua, Bethlehem Candle. Lilin Advent ketiga, Shepherd Candle. Dan lilin Advent keempat, Angel Candle. Lilin para malaikat yang mewartakan cinta kasih, cinta agung mulia Tuhan Allah memberikan putra tunggalnya untuk dunia, untuk manusia yang berdosa, supaya dunia manusia selamat. Dan semoga dengan demikian, di minggu ini kita mau mengupayakan, memperjuangkan cinta itu, cinta yang agung, cinta yang mulia untuk keluarga kita masing-masing, untuk orang-orang yang kita cintai, suami istri, anak kita, ibu bapak kita, ayah bunda kita, mama papa kita. Dan semoga sungguh terwujud, dirasakan cinta agung mulia itu dalam keluarga kita. Cinta yang menyelamatkan, cinta yang menebus,
cinta yang mau menanggung. Yang salah manusia, yang menanggung Yesus Kristus penyelamat dunia. Dan mari kita secara khusus merenungkan Minggu Advent keempat ini melalui sabda Tuhan Injil yang baru saja kita dengarkan. Di dalam Injil suci dikisahkan Bapak Yosef yang bertunangan dengan Maria, namun Maria mengandung. Bapak Yosef dikatakan adalah pribadi tulus hati. Di sini dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Semoga bapak-bapak juga tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya masing-masing. Amin. Sing mantep ngono lho Pak. Amin. Amin. Begitu pula para istri, ibu, semoga tidak mau mencemarkan nama suami. Amin. Nah, jangan sampai suami istri kok saling menjelekkan. Apalagi menjelekkan di tetangga, di pasar, malah ngrenengi bojone. Siapa yang pernah ngrenengi bojone? Weh, ora ono. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Bapak-bapak juga ndak ada toh yang ngelek-elek bojone nanggone tanggane. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Wah, jan umatku luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk itu mari kita belajar bijaksana dari Santo Yusuf. Karena ternyata menjadi bijaksana itu ada ungkapan, menjadi tua itu pasti, menjadi bijaksana itu pilihan. Dan mari kita memilih untuk bijaksana, belajar dari Santo Yosef. Yang pertama, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Seorang yang bijaksana, penuh pertimbangan. Segala sesuatu dipertimbangkan. Ora kesusu, ora grusa-grusu, ora sembrono, ora ngawur. Penuh pertimbangan. Dan sungguh di dalam mimpi, maka ada patung Santo Yusuf yang tidur. Dan tahun kemarin Bapak Paus kita untuk menghormati Santo Yusuf setelah beberapa waktu, hampir 150 tahun tidak dibuka lagi penghormatan kepada Santo Yusuf. Tahun kemarin 2021, tahun Santo Yusuf dicanangkan oleh Bapak Paus. Dan Bapak Paus menceritakan, kalau saya punya unek-unek, kekhawatiran, keprihatinan, saya menulis semuanya itu dalam lembar kertas, lalu diselipkan di bawah patung Yusuf tidur, agar dibawa Santo Yusuf dalam mimpi sampai kepada putranya Yesus Kristus. Per Mariam ad Jesum, per Joseph ad Jesum, melalui Santo Yusuf sampai kepada putranya Yesus Kristus. Ini ada patungnya. Dan di gereja Jago Ambarawa Santo Yusuf ada dibuat patung gede.
Dan semoga kita seperti saya yang sendiri di pasturan, arep ngobrol karo sopo, mosok ngomong dhewe, ya supaya tambah rohani ngomong karo Santo Yusuf di kamar. Yang kedua, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mohon terang. Kita sebagai manusia bisa gelap mata, gelap pikiran, gelap hati. Maka tidak heran, sungguh terjadi. Ada KDRT, ada ibu tega dengan suaminya, ada suami tega dengan istrinya, bahkan ada pembunuhan karena gelap mata, gelap pikiran, gelap hati, lalu tidak terkendali. Maka mari belajar bijaksana, mohon terang Tuhan. Kalau tidur mungkin masih cuntel, ruwet, bruwet, masalah hidup, bawa dalam mimpi. Santo Yusuf, berkati aku, bawa keluh kesahku, masalahku kepada putramu. Berikan terang dalam mimpi, dalam pikiranku. Dan semoga nanti bangun seperti Santo Yusuf mendapat terang. Lalu tahu apa yang mesti dilakukan. Amin. Amin. Yang ketiga, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, mengambil Maria sebagai istrinya. Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Nah, semoga entah kita bapak, ibu, anak, romo, bruder, suster, siapapun, misdinar, lektor, semoga kita tidak semau gue, tidak semaunya sendiri, namun sungguh mendekati hari raya Natal, kita mau menumbuhkan cinta, sehingga kita menjalani hidup berdasar cinta Tuhan. Untuk mencintai keluarga kita, mencintai anak, istri, suami kita. Dan semoga sungguh terwujud, terlaksana. Sehingga kita tidak hanya menuruti kehendak kita, namun sungguh kehendak Tuhan. Dan kita secara khusus nanti akan mewujudkan cinta itu kepada para ibu yang dihadirkan untuk keluarga kita masing-masing. Ibu yang lemah lembut, sabar, penuh dengan hati yang mulia. Amin. Para ibu semua sabar ya. Amin. Kok rodo kepiye ngono? Nah, semoga lemah lembut ya. Amin. Bapak-bapak yakin istrinya lemah lembut? Kok senyum-senyum? Nah, semoga dengan Ekaristi Misa Hari Ibu, para ibu sungguh sabar, lemah lembut seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.